Shalom, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu GKRI Diaspora Kopilas. Saat ini kita memasuki minggu ke-32 dalam Purpose Driven Life. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersatu. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk dapat hadir mengikuti ibadah minggu. Kami rindu untuk memujimu, memuliakanmu, dan mengagungkan Engkau dengan ucapan syukur karena kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Sekali lagi, Shalom. Shalom juga yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, diberi anugerah, diberkati Tuhan. Kita mau angkat pujian, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Tunjukkan cintalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dan kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Saudara yang terkasih yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Katakan lagi, angkat suaramu. Angkatlah suara, puji bagi Dia. Nama Yesus, tanggalkan bebanmu,
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Ajar kami Tuhan, biar lebih mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan banyak pergumulan, permasalahan, bahkan sakit penyakit. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Allah yang besar, yang memberi kami kekuatan, memberi kami kesembuhan, memberi kami mujizat. Makasih Tuhan. Kita mau katakan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Makasih Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Katakan lagi lebih sungguh-sungguh. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Amen. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti berdaya. Angkat kedua tanganmu. Ku tak akan pernah menyerah. Amen. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya. Yes. Berhenti percaya. Katakan semuanya. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan sekali lagi dengan iman. Ku tak akan pernah. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, kami percaya Bapak. Engkau mengeluarkan tubuhmu bagi kami Tuhan. Terpuji namamu Bapak. Terpuji namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tak tinggalkan kami. Kasih Bapak. Katakan lagi lebih sungguh-sungguh. Ku tak akan pernah menyerah. Amen. Sampai ku lihat Kau bekerja. Amen. Ku percaya. Amen. Kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya mujizat dan nyata.
bersorak bagi namanya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Makasih, 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 makasih. Terpujilah namamu. Makasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, layakkan dan kuduskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita telah masuk dalam minggu ke-32 dari Purpose Driven Life. Kami diberi judul menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Firman Tuhan yang kita baca, kita ambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 26. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat dari sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi,
semua seteruku ini yang tidak suka akan aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Ya, kita masuk di bagian yang pertama, ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus lagi berjalan menuju ke Yerusalem. Banyak orang mengikutinya. Nah, mereka mempunyai persepsi yang salah. Mereka punya beranggapan bahwa setibanya nanti di Yerusalem, Yesus akan memproklamasikan, Yesus akan memproklamasikan dirinya sebagai raja. Dia akan sebagai raja dan orang banyak mengikutinya. Mereka punya persepsi, mudah-mudahan nanti saya akan ditunjuk ambil bagian dalam pemerintahan. Persepsi ini bukan hanya orang yang mengikuti, tapi murid-muridnya juga punya anggapan demikian. Inilah persepsi yang terjadi pada saat itu, sehingga Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini. Inilah perumpamaannya. Ada seorang bangsawan yang dia akan pergi jauh ke suatu negeri untuk dilantik, untuk dinobatkan menjadi seorang raja. Nah, dia memanggil, sebelum dia pergi, dia memanggil 10 orang hambanya. Dan hambanya itu diberi 10 mina. 10 orang hamba diberi 10 mina. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini menunjukkan bagaimana seorang bangsawan ini dia akan meninggalkan hamba-hambanya tidak dengan tangan kosong. Dia sudah membekali. Ya, selama hamba-hambanya mengikuti bangsawan ini, pasti dia sudah mengikuti, sudah tahu apa ini kemauan dari bangsawan ini. Bagaimana sifat dari bangsawan ini. Karena mereka yang sudah dibekali ini pasti mereka yang sudah mengikuti bangsawan ini. Si bangsawan ini pasti sudah membentuk, mempersiapkan, bahkan dia melengkapi hamba-hamba ini dengan memberi yang terbaik. Dia sudah latih, yang terbaik apa dia berikan? 10 mina untuk 10 hamba ini. Contoh seorang pengusaha. Seorang pengusaha kalau dia merekrut karyawan, pasti dia punya maksud dan tujuan untuk karyawan itu. Nah, sebelum dia bekerja, akan dibekali, akan di-training dulu, akan dipersiapkan. Pada waktu dia mau mulai bekerja, dia persiapkan peralatan yang harus dia gunakan. Dan biarlah karyawan ini bekerja dengan baik. Si pengusaha menunggu, apakah karyawan ini bisa bekerja dengan baik atau tidak. Bagaimana yang ditunggu? Apakah karyawan ini akan menghasilkan atau tidak? Kalau nggak menghasilkan, ya diganti, dikeluarkan. Nah, demikian juga di seorang bangsawan ini, dia sudah mempersiapkan hamba-hambanya. 10 hambanya untuk maksud dan tujuannya. Bukan hanya dilepas begitu saja, tapi diberikan bekal, yaitu 10 mina dikeluarkan. Dan kita lihat di ayat yang selanjutnya, ia memanggil 10 orang hamba dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Sang bangsawan mempunyai tujuan yang jelas. Maksud dan tujuannya adalah, nih loh, tak kasih modal, kamu berdagang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah bangsawan ini mempersiapkan hamba-hambanya ini dengan maksud tujuannya, dia juga membekalinya, memberi modal. Dan dia memberi apa yang harus dilakukan, berdagang. Berdagang ini bisa kita masuk kategori untuk melakukan usaha. Selama saya pergi, kamu jangan diam aja. Kamu berdagang, kamu usaha. Agar mendapatkan keuntungan. Bagi siapa? Ya bagi si sang bangsawan. Bekerja
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bekerja mendatangkan keuntungan. Kita kembali, siapakah bangsawan ini? Bangsawan ini, Yesus menceritakan tentang dirinya. Dirinya akan meninggalkan murid-muridnya. Dirinya akan meninggalkan umat yang mengikutinya. Dia akan datang ke tempat Bapa. Dia akan dinobatkan sebagai raja. Dan dia akan datang kembali sebagai raja. Itulah saatnya. Bagaimana dia memberi kepercayaan kepada hamba-hambanya untuk ambil bagian dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, berdagang. Sebenarnya bisa dikatakan usaha. Yesus banyak juga ambil umpama menjadi nelayan, penjala orang. Nelayan, menjadi pedagang, itu berarti ada usaha, tidak diam saja. Bagaimana dia berusaha dengan kemampuan, dengan apa yang sudah diberikan Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan memberi mina kepada hamba-hambanya, ia menunjukkan bahwa sang bangsawan atau tuannya ini sudah memberikan bekal yang cukup, pantas untuk ditinggal dan menjalankan tugasnya. Ia mengharapkan untuk memanfaatkan, hambanya itu memanfaatkan apa yang telah diberikan kepada setiap hamba dan menghasilkan. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah masuk dalam sebuah persekutuan di gereja, bertumbuh, mendapat masukan, pendidikan, pengajaran. Apakah akan begitu menerima terus? Ambil bagian. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Ambil bagian untuk melayani dengan apa yang sudah dibekali, apa yang sudah kita dapat, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita kembalikan untuk kita berusaha, untuk kita melakukan, ambil tindakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan sudah beri yang terbaik. Kita sudah diberikan yang terbaik dari Tuhan untuk melaksanakan maksud dan tujuannya. Coba kita renungkan apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Apa yang Tuhan telah berikan. Hanya kita ke sebelah kita. Apa yang Tuhan sudah beri. Selanjutnya bukan hanya apa yang Tuhan sudah beri. Terus, apa yang sudah kamu buat? Mau dagang apa? Apa yang mau dilakukan? Mau usaha apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Mau melayani apa? Apa yang kamu bisa? Inilah pertanyaan. Inilah latar belakang dari bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua. Ayat 14 sampai dengan 23. Kita lihat bahwa di ayat 2 ini, inilah proses apa yang dilakukan. Kita masuk di ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Banyak yang menolak Kristus. Menunjukkan bahwa dia naik ke surga, banyak yang, enggak, dia nggak naik ke surga. Tidak percaya kepada bangsawan ini. Orang sebangsanya tidak percaya. Dia tidak dipercaya. Orang-orang tidak percaya. Mana mungkin dia menjadi raja? Siapa dia? Orang-orang tahu mungkin latar belakang Yesus hanya anak tukang kayu. Tapi yang kita lihat sekarang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapapun orang membenci dia, tetap rencana Tuhan tetap berjalan. Rencana Tuhan
tetap digenapi. Inilah rencana Tuhan. Kalau kita lihat, dan terjadilah. Di ayat yang ke-15 dimulai dengan dan terjadilah. Rencana Tuhan pasti terjadi. Dan terjadilah, bangsawan itu menjadi raja dan datang kembali. Pada saatnya, Kristus akan datang kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, dia datang dengan kemegahannya sebagai raja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia akan memanggil. Dia akan memanggil hamba-hambanya. Dia akan bertanya, hai kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia panggil untuk menghadap. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kedatangan kembali, saat ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan beri? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita baca di selanjutnya, orang pertama datang memberi laporan. Dari 1 mina bisa menjadi 10 mina. Orang kedua datang. Dari 1 mina bisa menjadi 5 mina. Luar biasa. Apa yang kita lihat di sini? Kita harus bisa mengembangkan. Menjadi orang yang dipercaya. Untuk kita melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Dari apa yang Tuhan beri untuk bisa kita kembangkan. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Dimulai dari sikap hati kita. Apa yang Tuhan telah beri, apa yang Tuhan telah percayakan pada kita, itu yang terbaik. Kita terima itu sebagai yang terbaik. Sehingga Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari dirimu. Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai. Kita temukan talenta yang ada pada diri kita. Apa yang Tuhan telah berikan. Apa yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Cari tahu. Melalui kita introspeksi diri, kita pelajari apa ya yang Tuhan berikan, apa yang bisa kita lakukan. Atau kita bisa tanya, hai istriku, apa yang bisa aku berikan buat Tuhan? Kamu kan tahu. Kita bisa tanya. Kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalnya, engkau mendapatkan talenta dari Tuhan, engkau mempunyai suara yang indah. Bagaimana? Aduh, saya mau coba memuji Tuhan. Mulai kita, ikut paduan suara, ikut vokal grup. Bagaimana memuji Tuhan? Terus kita kembangkan lagi. Aduh, kelihatannya talenta ini bagus. Oh ya, kita mencoba menjadi singer, terus berkembang menjadi WL, terus berkembang. Tuhan tambahkan kemampuan untuk kita bisa mulai menciptakan lagu, membuat pujian, sehingga dapat membawa orang untuk datang menyembah pada Tuhan, memberitakan kabar baik, dapat membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pujian yang kita bawa. Itulah berkembang. Misal, Tuhan memberi kita wajah yang menarik, cantik. Untuk wanita, untuk laki-lakinya, ganteng, ramah. Kita bisa ambil bagian. Mulai untuk melayani. Sebagai penerima tamu. Melayani jemaat pada waktu ibadah. Sebagai penata layan. Sebagai pemerhati. Terus berkembang. Sehingga orang merasa tenang, damai, nyaman bila bertemu dengan kita. Sehingga ia dapat
membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus kembangkan apa yang ada. Coba kita melihat apa yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa terus berkembang. Kita misalkan ambil contoh. Oh, kita suka berbicara. Oh, kita senang bercerita. Mulai ambil bagian. Banyak cerita yang bisa kita dapat dari Alkitab. Ambil bagian. Coba mengajar sekolah minggu. Melayani di pelayanan anak. Melayani pelayanan remaja. Pemuda. Melayani jemaat. Terus berkembang. Mungkin mau lebih spesifik lagi. Menyampaikan firman Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kembangkan. Ada yang senang mencari berita. Biasanya ibu-ibu ini mencari berita. Wah, udah terus ngomong sana ke sini, berita semua disebarluaskan. Wah, itu juga talenta itu. Tapi coba arahkan ke yang lebih baik. Bukan menjadi bigos, biang gosip katanya. Tapi bukan itu. Apa? Kita belajar untuk mencari berita, kebenaran firman Tuhan. Kita cari dan kita bisa menyampaikan kabar baik pada orang-orang sekeliling kita. Sehingga kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada buah, ada hasil. Dan terus dikembangkan. Tuhan akan pakai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, temukan talentamu. Setelah kita menemukan talenta kita, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita terima. Oh ya, ini talenta kita. Kita nikmati. Lakukan. Ada sukacita, ada damai. Kita jalankan talenta yang sudah kita dapatkan. Lakukan. Kita menjadi diri sendiri. Jangan kita lihat, wah saya mau jadi kayak itu, kayak ini. Enggak. Boleh kita punya idola, boleh. Tetapi lakukan. Menjadi diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dengan talenta yang Tuhan beri. Terus kita kembangkan. Kita belajar mengenali keterbatasan. Menyadari kekurangan. Terus. Bagaimana kita terus berkembang. Terima dan nikmati. Dan yang paling utama juga kita belajar untuk kita tidak membanding-bandingkan pada orang lain. Mungkin mempunyai talenta yang sama, kita membandingkan, wah dia ini lebih hebat, wah bagusan saya. Nah begitu, terus kita lakukan saja. Siap, banyak orang luar biasa, dia jatuh karena apa? Karena pujian. Pemandu pujian di surga itu jatuh karena terlalu baik dengan pujian, akhirnya jadi Lucifer. Pujian itu juga berat. Nah, kita juga harus hati-hati. Kita belajar terus dan terus minta persetujuan dari Tuhan kalau kita melangkah. Nah, setelah kita nikmati, terus kita berkembang, akhirnya kita akan muncul. Yang ketiga kita akan berkembang. Terus kembangkan. Apa? Oh ya, mulai dapat dapat wangsit atau pangsit, saya nggak tahu. Dapat untuk apa? Kita mulai bisa menyusun lirik lagu. Nada-nada Tuhan berikan. Ada lagu pujian yang baru setiap hari. Inilah terus berkembang. Ada hal yang bisa kita lakukan bertambah. Kita bisa lakukan. Oh ya, ada jiwa yang Tuhan kirim. Kita melayani. Dari pengalaman hidup. Kepahitan itu juga bisa menjadi alat. Tuhan pakai. Engkau diizinkan untuk mengalami kepahitan, maka engkau juga punya kekuatan untuk melewati itu karena kasih Tuhan.
Dan itu juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Pengalaman hidup itu juga suatu yang luar biasa. Tuhan bisa pakai. Terus kembangkan. Gunakan kemampuan yang kita punyai. Tuhan akan mengembangkan dengan memberi kepercayaan yang lebih besar sesuai dengan apa yang telah engkau perbuat. Yang bisa mengembangkan 10, Tuhan kasih dalam dia sebagai raja memberi kekuasaan untuk 10 kota. Yang bisa mengembangkan 5 kota Tuhan kasih. Kepercayaan Tuhan luar biasa. Dari hanya 1 mina diberi kepercayaan untuk mengelola 10 kota. Melintah bersama-sama dalam kerajaan yang Tuhan pimpin. Saudara-saudara yang dikasih dalam surga, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Dari ayat 24 sampai dengan ayat 27. Upah dan akibat yang kita dapat. Kita lihat di sini ada tiga tipe hamba yang bisa kita lihat. Yang pertama, hamba yang setia dan berusaha untuk menyenangkan hati tuannya dengan sepenuh hati. Sehingga dia bisa melakukan semuanya, dia bisa mengembangkan apa yang Tuhan telah beri, tuannya telah beri. Demikian juga kita. Kita bisa kembangkan apa yang Tuhan telah beri. Terus berkembang dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Ini yang pertama. Yang kedua, hamba yang setengah-setengah. Tidak sepenuh hati. Dia tidak takut, khawatir. Karena, dia lihat hambanya, dia punya persepsi terhadap bangsawan ini begitu buruk. Tuhan adil. Tuhan keras. Yang dosa, ya upah dosa mau. Kesalahan, ada sanksi yang harus diterima. Enggak dimanja kita sebagai anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Hamba yang kedua, yang setengah-setengah, tidak sepenuh hati, ada takut, khawatir, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Apa yang ini? Ambil. Tadi yang pertama mendapat berkat, bahkan diambil, diberikan kepada yang pertama. Dan hamba yang ketiga, hamba yang tidak suka pada tuannya. Memang di sini tidak diceritakan, tetapi itu dipanggil. Yang lapor baru 3. Yang lainnya nggak gimana? Yang tidak suka sama tuannya, yang kalau mau ini ngerutu. Ya kita kalau kerja dengan ngerutu, dengan nggak suka, kita lakukan itu. Apa? Tidak ada hasil dalam bekerja. Tapi bekerja dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Nikmati kerja itu. Maka akan memberikan hasil yang terbaik. Dan akan menyenangkan tuannya. Bukan asal bos senang. Bukan. Tapi beri yang terbaik dengan sepenuh hati. Maka kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Upah dan akibat. Kita bisa lihat. Hamba yang pertama ditambahkan. Itu upahnya. Tuhan akan beri tambahan. Tuhan beri karena menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, diambil. Apa yang ada diambil juga. Ambil satu mina itu, bahkan apa yang ada padanya akan diambil. Dalam kerajaan surga kalau kita lihat ya mungkin dia hanya sebagai rakyat biasa aja mendengar, tidak ambil bagian dalam pemerintah. Namanya hanya sediem saja. Dia percaya sama tuannya, tapi tidak berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, suruh menghadap dan dibinasakan. Inilah, kita mau yang di mana? Pikirkan, apa yang Tuhan telah beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini,
kita dapat mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan, melengkapi, membekali kita yang terbaik untuk melaksanakan maksud dan tujuannya. Apa yang bisa kita beri? Kita wajib menggunakan apa yang Tuhan telah berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan, menuntun kami dalam melaksanakan maksud dan tujuan-Mu. Menjadi hamba-Mu yang setia dengan melaksanakan tugas-Mu, melayani-Mu sepenuh hati, sehingga kami dapat berbuah dan terus berkembang dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang layak mendapatkan yang terbaik dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Engkau tahu COVID yang melanda, setiap musibah yang Kau izinkan dialami oleh bangsa ini. Engkau kuatkan bangsa kami, Bapa. Mereka banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau memperhatikan setiap anak-anak-Mu di dalam kesulitan. Bangsa negara ini adalah milik-Mu, Bapa. Engkau campur tangan. Mulai dari pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, setiap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, para menteri yang menunjang, para pimpinan-pimpinan daerah, mulai dari gubernur sampai dengan RT, RW yang ada, Bapak. Urapi mereka semua, beri hikmat. Biarlah dalam musibah yang dihadapi oleh bangsa kami ini, mereka tidak mengambil peluang kesempatan untuk diri sendiri. Tapi biarlah semua dikembalikan untuk kepentingan bangsa ini. Bapa di surga, Engkau yang mau atur, Bapa. Setiap program yang ada, biarlah dapat berjalan dengan baik. Segala upaya untuk menangani COVID melalui PPKM, melalui vaksin, melalui apapun, Bapa. Engkau campur tangan. Engkau berikan kekebalan bagi setiap bangsa ini, sehingga musibah ini bisa berakhir, Bapa, dan kami dapat kembali normal. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami juga ingin rindu berdoa, Bapa, bagi gereja-gereja. Pada kesempatan ini, Engkau campur tangan untuk para pimpinan-pimpinan gereja kami. Engkau juga urapi mereka. Biarlah para hamba-hamba Tuhan ini, Engkau gerakan hatinya, sehingga gereja-gereja juga dapat lebih berperan dalam mendukung pemerintah, lebih berperan akan kepeduliannya terhadap sekeliling, Bapa. Kami juga serahkan para hamba Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau cukupkan, Bapa, hamba-hamba-Mu ini. Engkau pelihara, tutup bungkus dengan darah kasih-Mu, sehingga Engkau tambahkan, kembangkan setiap kemampuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga untuk setiap pekerja di gereja, para majelis, juga para donatur, pendukung kegiatan gereja, dan segala upaya yang dilakukan gereja dalam rangka mengembangkannya, dalam rangka pembangunan gedung, dalam rangka pengadaan fasilitas-fasilitas yang lain. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau beri yang terbaik, dan biarlah semua dipergunakan bukan untuk kesombongan diri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau serahkan jemaat-Mu, Bapa, yang sakit,
yang kehilangan pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan, yang baru memulai usaha, melakukan usaha, Engkau urapi mereka semua Bapa. Khusus yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Bapa. Kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, demikian juga Bapa, untuk yang masih mengikuti pendidikan, Engkau bukakan pikirannya untuk mengikuti pendidikan yang terbaik Bapa, sehingga dapat meraih kesuksesan dalam pendidikan, dapat menjadi teladan. Kami juga mau serahkan Bapa untuk hamba-hambamu, setiap jemaatmu yang Engkau izinkan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Apapun persoalannya, kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan. Engkau mendampinginya, menuntun setiap langkahnya, sehingga dia kalau terjatuh, Engkau angkat, Engkau pimpin hamba-hambamu, para jemaatmu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini teringat untuk setiap jemaat yang berulang tahun, baik berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan Bapa. Pimpin mereka, berilah Engkau selalu menuntun sehingga keberhasilan, kelimpahan, dan sukacita menyertai sepanjang kehidupannya. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini juga Bapa, kami berdoa kalau Engkau masih beri kami kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Urapi Bapa apa yang ada pada kami dan persembahan yang kami kumpulkan ini, biar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk setiap kebutuhan gereja kami dalam proses pembangunan di Alfa, juga pembayaran kewajiban-kewajiban, Engkau yang sediakan yang terbaik Bapa. Kami mau serahkan seluruh persembahan ini Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang peduli, yang memenuhi setiap hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan
untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang beriman, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, sehingga di dalam penantian kita akan kedatangannya, hati dan hidup kita melimpah dengan sukacita. Amin.